Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, silahkan skip aja. Di saat sebagian umat diajari untuk tidak bertanya, sebuah video justru memaksa publik membuka mata. Selama bertahun-tahun, nama Umar bin Hafiz ditempatkan pada posisi yang hampir tak tersentuh. Dianggap ulama besar, dimuliakan sebagai wali, bahkan oleh sebagian pengikutnya ditabalkan sebagai wali kutub, poros spiritual dunia. Coba lihat kalau Habib Umar datang, Habib yang lain tenggelam nggak? Tenggelam langsung, itu tanda beliau kutub. Maka saya bersaksi, insya Allah beliau adalah wali Allah al-kutub, bila syak, tanpa syak. Ini pewaris-pewaris Nabi begitu. Beliau datang, Habib aja antri Pak, apalagi kita yang bukan Habib. Gelar yang dalam tradisi Islam bukan perkara sepele, karena menyangkut otoritas ilmu, akhlak, dan keteladanan. Namun keimanan yang dibangun di atas pengkultusan akan selalu rapuh saat berhadapan dengan fakta visual. Sebuah video viral yang beredar luas menampilkan sosok yang diduga kuat adalah Umar bin Hafiz saat mengumandangkan azan. Sekali lagi, ini bukan soal suara, bukan soal logat Arab Hadramaut, dan bukan pula soal selera. Yang dipersoalkan adalah struktur azan itu sendiri. Azan adalah syiar paling dasar dalam Islam. Teksnya baku, susunannya jelas, dan dijaga dengan ketat sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Mekah, Madinah, Indonesia, Afrika, Eropa, azan memiliki format yang sama. Namun dalam video tersebut, publik mendengar sesuatu yang tidak lazim. Hayya alal falah diucapkan 4 kali, bukan 2 kali sebagaimana yang diajarkan dalam praktik umum dan kitab-kitab fikih yang dikenal luas. Pertanyaannya sederhana tapi menohok. Jika azan saja bisa berbeda tanpa penjelasan, lalu di mana posisi ilmu? Anehnya, bukan klarifikasi ilmiah yang muncul dari para pengikutnya, melainkan pembelaan membabi buta. Kritik dituding fitnah, pertanyaan dicap pembencian. Seakan-akan Umar bin Hafiz telah ditempatkan di atas teks, di atas dalil, di atas tradisi ilmu itu sendiri. Kejanggalan tidak berhenti di azan. Dalam rekaman lain, saat membaca surat Al-Ikhlas, surat yang menjadi dasar tauhid, terdapat penambahan huruf pada ayat lam yalid walam yulad. Huruf waw tambahan terdengar jelas. Teman-teman, ini ada sebuah video yang katanya sih ini Umar bin Hafiz dan bacaannya luar biasa amburadul, serta ada tambahan 1 huruf di surat Al-Ikhlas. Perhatikan baik-baik ya. Ni'mal maula, ni'mal nasir, wa aqimus salata wa atuz zakata wa atasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yalid wa lam yulad wa lam yalid wa lam yulad qul lahu kufuwan ahad. Ini bukan soal khilaf kecil. Dalam Al-Quran, setiap huruf memiliki nilai. Penambahan huruf bukanlah variasi, melainkan kesalahan bacaan jika tidak memiliki dasar qiraat yang sah.
Anehnya lagi, kesalahan ini juga tidak dibedah secara ilmiah oleh para pemujanya. Yang ada justru pembenaran dengan alasan-alasan mistis. Beliau wali, beliau sudah tinggi ilmunya, kita tidak akan paham. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya, jangan nggak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi, ilmunya banyak, jauh dengan saya tuh. Ya, jauh sekali. Orang belum berilmu, belum sampai, jangan ngoreksi yang sudah berilmu. Sejak kapan ilmu agama menjadi anti ditanya? Jejak digital lain kemudian kembali muncul, termasuk saat Umar bin Hafiz mengimami sholat di Masjid Istiqlal. Publik menilai bacaan Al-Fatihah tidak runut, makhraj banyak bermasalah, dan susunan ayat terdengar kacau. Jika semua ini dikumpulkan, azan yang tidak lazim, bacaan surat yang bermasalah, imam sholat dengan bacaan dipertanyakan, maka pertanyaan besar tak bisa dihindari. Apakah yang selama ini dimuliakan adalah ilmunya atau brandingnya? Umar bin Hafiz tidak hadir sendirian. Ia dibungkus dalam narasi besar Ba'alawi, nasab, gelar Habib, kisah-kisah karawah, dan aura kesucian yang terus direproduksi. Di negeri yang sangat memuliakan keturunan Nabi, narasi ini menjadi sangat efektif. Dan saat narasi sudah terlanjur diterima, maka logika dan ilmu dipaksa menyerah. Kritik dianggap dosa, koreksi dianggap penghinaan, seakan-akan Umar bin Hafiz adalah sosok maksum yang tak boleh salah. Padahal dalam Islam tidak ada ulama yang kebal kritik, tidak ada wali yang bebas dari uji ilmu, dan tidak ada nasab yang menjamin kebenaran bacaan. Narasi ini bukan untuk membenci, melainkan untuk membongkar sebuah pola. Pola pengkultusan yang menutup akal, mematikan kritik, dan menggantikan ilmu dengan ketakutan. Jika Umar bin Hafiz memang berilmu, maka kritik seharusnya dijawab dengan dalil, bukan dengan kemarahan para pengikutnya. Dan jika para pengikut merasa imannya goyah hanya karena beberapa video, maka mungkin yang perlu dipertanyakan bukan videonya, melainkan sosok yang selama ini mereka kultuskan tanpa syarat.